Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Potret Kasih Tuhan. Buku ini ditulis oleh Richard W. Coffin. Kita akan mempelajari bersama satu gambar bernilai ribuan kata. Jadi bagaimanakah kelihatannya gambaran Tuhan bagi kehidupan masing-masing kita? Apakah Dia sedang membuka lengannya untuk merangkul masing-masing kita, ataukah Dia membalikkan badan dari kehidupan kita? Apakah Dia tersenyum atau merenggut? Apakah Dia kelihatan peduli dengan setiap pergumulan hidup kita, ataukah Dia acuh tak acuh? Dan seperti apakah gambaran yang akan kita bawa dari setiap pengalaman kehidupan kita, dan kita akan perkenalkannya atau berikannya kepada orang lain? Di dalam Alkitab, kita dapat melihat kilasan penting mengenai siapa Tuhan kita itu dan bagaimana Dia sebenarnya. Dan juga dalam buku ini, saat kita membahas potret kasih Tuhan, kita dapat dibawa kepada interaksi Tuhan terhadap kemanusiaan yang dapat menuntun kita kepada nuansa karakternya, sehingga kita akan membentuk gambaran yang sebenarnya mengenai kasih pencipta kita itu. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita pun dapat dituntun kepada pengenalan akan Dia setiap hari di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Sumpah Ceroboh Yefta. Ayat inti kita terdapat dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30 dan 31. Yang berbunyi, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Ketika suku Amon mendirikan tenda di Gilead, bangsa Israel berkemah di Mispa. Tetapi mereka tidak mempunyai komandan untuk mengatur rencana dan mengobarkan semangat. Maka mereka berpaling kepada Yefta. Mereka pun merunding untuk menjadikan Yefta sebagai komandan dan menerima dia sebagai pemimpin politik mereka. Lalu mereka memeteraikan keputusan itu di Mispa dan di hadapan Tuhan. Yefta kedua kali mencoba melakukan perundingan damai dengan suku Amon, tetapi gagal. Maka pertempuran pun tak bisa dihindari. Tanpa alasan yang jelas, Yefta secara mendadak mengucapkan nasar kepada Tuhan. "Jadi engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu kepadaku di dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali, aku akan menjadikan kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Pasukan Yefta pun menang, dan dengan kegembiraan ia pulang ke rumah. Dan dilihatnya siapa yang keluar menyambutnya dengan musik dan tari-tarian, kalau bukan putrinya yang masih muda, anaknya yang tunggal. Dan apa yang dilakukan pria perkasa yang gagah berani ini? Ia menceritakan nazarnya dan menyalahkan anaknya mengapa ia berlari keluar untuk menemui dia, ayahnya, yang sebenarnya pasti akan dilakukan oleh gadis belia manapun. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sumpah ceroboh dari Yefta pada saat bangsa Israel mereka akan berperang melawan bangsa Amon. Pada saat itu, bangsa Israel tidak mempunyai akan komandan, sehingga mereka mengambil Yefta menjadi pemimpin mereka atau komandan mereka. Sehingga pada saat Yefta menemui akan Bani Amon atau bangsa Amon untuk meminta persatuan atau mereka berunding untuk perdamaian, bangsa atau suku Amon sendiri tidak mau menerima akan perundingan damai itu. Sehingga pada saat mereka akan berperang melawan Bani Amon,
Yefta sendiri mengucapkan atau nasarnya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali, aku akan menjadikan kepunyaan Tuhan dan akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Jadi dia mengucapkan janji atau nasar ini kepada Tuhan. Tidak tahu apa alasannya, tetapi dia meminta untuk Tuhan memberikan sebuah kemenangan. Dan dengan nasar ini, pada saat dia kembali dengan kegembiraan karena mereka menang, pada saat itu yang keluar menyambutnya adalah putri tunggalnya, putri satu-satunya. Di mana setiap kita, mungkin kita mengalami hal yang sama, sebagaimana seorang ayah pulang dari kerja atau dari tempat yang jauh, dan pada saat kembali, pastilah seorang anak dengan gembiranya dia akan menyambut kedatangan orang tuanya ini. Dan begitu pun dengan putri dari Yefta ini. Dia dengan gembira dan menari pada saat dia mendengar kabar bahwa pasukan dari Israel menang. Dia pun dengan senangnya dia membawa rebana, juga menari dengan tari-tarian, dan dia datang untuk menyambut akan ayahnya. Pada saat Yefta melihat akan putrinya ini, dia sangat sedih oleh karena dia sudah bernasar untuk menjadikan dia sebagai kepunyaan Tuhan, dan dia akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian dia menyampaikan nasarnya ini. Dia pun menyalahkan anaknya, kenapa anaknya ini yang harus keluar untuk menyambut dia pada saat dia kembali. Tetapi nazarnya ini dia tidak akan ingkari. Dia harus melaksanakannya. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30 dan seterusnya, dikatakan bahwa pada saat dia melihat putrinya ini, hatinya sangat hancur, dan dia menyampaikan akan nasarnya ini atau apa yang telah dinasarkan ini kepada putrinya. Putrinya menerima akan nasar daripada ayahnya. Dia mengatakan kepadanya, kalau memang itulah nasar daripada ayahnya, dia akan menerima itu. Tetapi izinkanlah saya untuk pergi menyampaikan akan selamat tinggal kepada sahabat-sahabatnya. Sebagai manusia, mungkin kita tidak akan menerima akan suatu nasar di mana ayah kita bernasar untuk kita dan kita harus mati untuk itu. Mungkin kita putrinya ini bisa saja melarikan diri dari ayahnya, tetapi dia meminta kepada ayahnya untuk diberikan waktu sehingga dia dapat menyampaikan selamat tinggal kepada teman-temannya. Sangat luar biasa. Contoh dari putri ini juga kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa dia menurut walaupun dia harus mati. Ayahnya juga ini harus melaksanakan akan nasarnya ini. Kalau ayahnya tidak melaksanakan akan nasarnya ini, semua yang dia nasarkan itu akan menimpa akan dirinya. Ada dua pilihan, di mana dia harus mengorbankan akan anaknya atau dia melanggar akan nasarnya. Tetapi dia tetap teguh untuk melaksanakan akan nasarnya. Sehingga pada saat itu ayahnya memberikan 2 bulan di mana dia bergumul untuk hal ini. Karena anak tunggalnya dia tidak mempunyai lagi anak laki-laki atau perempuan. Hanya anak tunggal satu-satunya ini dia harus korbankan. Kalau kita mengambil pelajaran, kita mengingat kembali bagaimana Tuhan kita, Bapa kita mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kepentingan masing-masing kita. Bagaimana dia mengorbankan anaknya untuk menjadikan kita orang tebusan, supaya kita dapat diberikan jembatan yang pasti untuk kita dapat berhubungan dengan Tuhan kita. Sangat luar biasa pengorbanan dari Tuhan kita. Dan pelajaran kita ini mengingatkan kita
apa yang kita ucapkan dalam tutur kata kita. Kita harus berhati-hati karena kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita utarakan. Baik itu nazar, baik itu janji, ataupun tutur kata kita dalam kehidupan keseharian kita. Marilah kita berhati-hati untuk kita dapat mengoreksi apa yang telah kita ucapkan atau apa yang kita akan ucapkan. Sehingga itu akan membawa satu kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dikatakan di sini bahwa setelah 2 bulan dia memberikan waktu untuk putrinya dapat mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, dan juga dikatakan di sini setelah 2 bulan berjalan tak tertentu arah di mana di bukit. Ia meratapi betapa ia tidak pernah akan mengecap pernikahan anak gadisnya. Tanpa anak gadisnya ini tanpa nama itu pulang ke rumahnya. Dan Yefta melakukan kepadanya apa yang telah dia nazarkan. Bagaimana ayahnya ini meratapi akan anaknya. Setelah 2 bulan dia menjalani akan perpisahan dari teman-temannya, dan dia akan membawa anaknya ke bukit untuk mengorbankannya sebagai korban bakaran. Dikatakan bahwa dia tidak akan mengecap akan pernikahan gadisnya, walaupun kita tidak mengetahui akan nama gadis dari Yefta ini. Kita melihat sebuah pelajaran. Dikatakan bahwa pada saat dia pulang, dia tidak akan melihat lagi anaknya, tetapi dia tetap kepada janji nazarnya ini, dan dia melakukannya, yang berarti dia harus menyembelih anaknya, dia harus memotong-motong tubuhnya dan mengorbankannya. Dan Tuhan diam 1000 bahasa, tidak seperti tanggapannya di gunung Moria. Kalau kita melihat bagaimana Yefta melakukan hal ini, Tuhan tidak melakukan sama seperti Abraham pada saat Tuhan meminta untuk Abraham dapat mengorbankan Ishak anaknya. Kalau kita melihat pelajaran hampir sama seperti Yefta. Bagaimana anaknya ini pun menurut. Mereka bisa saja melarikan diri. Mereka adalah orang yang masih muda, dan Abraham juga adalah orang yang sudah tua. Ishak saja bisa melarikan diri. Tapi pelatihan penurutan itu bukan terjadi secara instan pada saat Ishak menghadapi akan situasi itu. Dia menurut. Itulah latihan dari masa kanak-kanaknya. Bagaimana dia dilatih untuk hidup menurut, baik kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Begitupun dengan Yefta. Mungkin dia mengajari, atau tidak mungkin lagi dia mengajari akan penurutan itu, sehingga anaknya ini pun menurut pada saat dia mau dikorbankan sebagai korban bakaran. Tuhan diam karena dia sudah bernazar. Bagaimana dia mau melihat iman daripada Yefta sendiri. Kalau Abraham, Tuhan bertindak pada saat itu. Dan Tuhan memberikan akan domba sembelihan itu. Tetapi kalau kita melihat Yefta melakukan akan nazarnya ini, dan dia menepatinya. Dikatakan Yefta terjebak dalam dilema. Ia harus melanggar sumpah dan menanggung amaran Tuhan yang memerintahkan bahwa nazar atau sumpah tidak boleh dilanggar. Kalau kita baca dalam Bilangan 30 ayat 2 dan Ulangan 23 ayat 21 dan 22. Atau haruskah ia melaksanakan nazarnya dan memilih kematian putri ketimbang kematiannya. Dikatakan di sini dia terjebak di dalam satu dilema. Tetapi janji atau nazarnya itu dia akan tepati. Dan dia pun melaksanakannya. Dari waktu ke waktu kita tentukan diri kita berada di ujung sebuah dilema. 2 buah pilihan yang kedua-duanya tidak kita kehendaki. Keputusannya bisa saja menyedihkan, apalagi bila situasi tersebut dihasilkan oleh tindakan ceroboh masing-masing kita. Apa yang sebaliknya kita perbuat sebagai makhluk
rasional. Kita harus mendoakan setiap keputusan yang dibuat, lalu menimbang segala akibatnya dan memilih yang paling ringan dari keduanya. Namun tentu pilihan yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Jadi kita diajarkan bagaimana di dalam setiap kehidupan kita jangan dengan ceroboh mengucapkan akan satu janji dan mungkin kita tidak akan tepatinya pada kelak nanti. Atau kita mengucapkan satu janji dan kita harus mengorbankan segala sesuatu sebagaimana yang pelajaran dari Yefta sendiri. Tetapi biarlah dalam setiap janji kita atau nazar kita harus menepatinya. Dikatakan tidak boleh dilanggar. Karena itu kalau kita langgar, itu pun akan menimpa akan diri kita sendiri. Sebagaimana pilihan dari Yefta. Mau dia korbankan anaknya atau dia akan menanggung akibat dari nazarnya ini. Tetapi dia memilih untuk setia kepada Tuhan, memilih untuk menepati akan janjinya, dan dia pun melaksanakan akan nazarnya. Walaupun dia kembali dengan sebuah kesedihan di rumahnya dan kita tidak tahu, tidak diceritakan bagaimana istrinya, tetapi dengan setia dia melaksanakan akan tugasnya ini. Pelajaran rohani yang kita ambil, bagaimana Tuhan menepati janjinya. Dia datang ke dunia ini untuk berkorban demi kepentingan kita. Apapun yang kita lakukan tidak bisa membayar akan hutang yang telah kita lakukan, hutang dosa itu. Tetapi melalui pengorbanan Kristus, kita dilayakkan kembali menjadi anak-anaknya. Bagaimana kita harus merenungkan pengorbanan daripada Kristus sendiri. Setiap hari di dalam kehidupan kita, apapun yang kita akan lakukan, marilah kita mengambil pelajaran rohani dari apa yang Tuhan telah korbankan untuk kepentingan kita. Sehingga hari ke hari kita akan terus melibatkan Tuhan di dalam apapun pilihan kita yang kita akan buat di dalam kehidupan kita. Dan biarlah saat ini pelajaran ini mengingatkan kita. Mungkin kita sudah menyampaikan akan janji kita, menyampaikan akan nazar kita, dan belum kita menepati akan nazar kita ini. Marilah kita kembali untuk menepati akan janji kita itu. Dan mungkin kita belum melaksanakan akan janji kita itu. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan dapat menyanggupkan kita untuk setia melakukan apa yang telah kita janjikan. Apapun risiko yang kita akan ambil, biarlah kita dapat berusaha untuk atau belajar untuk menurut kepada Tuhan. Dan pelajaran yang sangat luar biasa dari anak Yefta ini atau anak perempuan dari Yefta ini, bagaimana dia menurut. Penurutan yang sejati yang dia miliki biarlah menjadi bagian dari masing-masing kita juga, untuk kita dapat menurut. Penurutan kepada Kristus sendiri. Bagaimana kita harus menurut? Karena dengan menurut kita akan dipersatukan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan dituntun kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita tidak menurut di dalam kehidupan kita dari hal-hal terkecil atau latihan kita dari hal-hal terkecil, tidak mungkin kita akan menurut di dalam hal-hal yang besar. Oleh karena itu, mari kita berlatih mulai sekarang untuk menurut. Dan di sini kita pun diingatkan kembali agar apapun yang kita akan ucapkan atau janji atau nazar, biarlah kita tidak ucapkan dengan ceroboh atau dengan gegabah kita ucapkan, tetapi marilah kita doakan itu. Marilah kita dapat mengambil sebuah keputusan bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi biarlah pilihan-pilihan kita itu untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita diingatkan kembali untuk terus berserah kepada Tuhan. Setiap situasi di dalam kehidupan kita, marilah kita libatkan Tuhan. Marilah kita mengambil Tuhan sebagai teladan di dalam kehidupan kita.
Milikilah iman sebagaimana yang Yesus miliki, di mana iman yang tidak menggunakan akan kuasanya. Walaupun dia mempunyai kuasa, tetapi dia tidak mau menggunakan kuasanya. Dia memberikan kita teladan bagaimana dia bergantung sepenuhnya ke dalam tangan yang mengutusnya, sehingga dia keluar sebagai pemenang. Jika kita ingin keluar sebagai pemenang nantinya, marilah kita melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita mengambil kuasa yang dia mau berikan di dalam kehidupan kita menjadi bagian kita, sehingga kita pun akan keluar sebagai pemenang nantinya. Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Marilah kita terus memfokuskan pandangan kita kepada Kristus. Di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita saat ini. Oleh karena itu, marilah kita terus mengambil pilihan-pilihan itu melalui melibatkan Tuhan di dalam setiap pilihan-pilihan itu. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.